Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiko Ayu Valentia dari kelompok 3 yang dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Ikatan Akuntan Indonesia. Kerangka dasar itu merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional itu menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah atau disebut juga dengan KDPP LKPS. Lalu pada tahun 2002. Lalu KDPP LKPS itu selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPP LKS. Terus penyempurnaan KDPP LKS itu dilakukan untuk memperluas cakupnya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun yang bersifat konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. Selanjutnya, saya juga akan menerangkan tentang aspek yang terkait dengan transaksi syariah dan pemakai laporan keuangan syariah. Untuk yang pertama itu ada paradigma transaksi syariah, yaitu transaksi yang berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki secara material ataupun spiritual. Paradigma ini menekankan bahwa setiap aktivitas manusia itu memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk tentang benar dan salahnya aktivitas usaha tersebut. Untuk yang kedua yakni ada asas transaksi syariah, yaitu transaksi yang berlandas pada beberapa prinsip. Untuk yang pertama ada persaudaraan, yang kedua keadilan, yang ketiga kemaslahatan, yang keempat keseimbangan, dan yang kelima itu universalisme ataupun syumuliyah. Untuk yang pertama yakni ada persaudaraan, yaitu transaksi yang diadakan itu berdasarkan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan semangat untuk saling tolong-menolong. Untuk yang kedua yakni ada keadilan, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu dengan posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha itu berupa aturan prinsip amalah yang melarang itu ada unsur riba, zulm, terus ada masyir, goror, ihtikar, dan lain-lain. Terus yang keempat itu ada kemaslahatan, yaitu transaksi syariah itu yang berbentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan itu harus mengandung dua unsur, yaitu halal dan thayyib. Terus yang kelima itu ada keseimbangan, yaitu transaksi yang harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real. Terus ada bisnis dan sosial, ada juga keseimbangan aspek pengembangan dan pelestarian. Terus untuk yang terakhir itu ada universalisme ataupun syumuliyah, yaitu transaksi syariah yang dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.